Halo, Assalamualaikum. Saya Arin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis bansos yang akan cair di bulan ini. Jadi di luar sana ramai banget diberitakan mengenai bantuan sosial yang akan cair di bulan ini. Sehingga di sini saya akan merangkum semuanya kira-kira bansos apa saja yang beneran cair di bulan April ini atau di bulan Ramadan ini. Dan karena berita tersebut juga sehingga banyak warga atau masyarakat lainnya yang belum pernah menerima bansos sama sekali itu jadi panas kupingnya ya mendengar info-info bansos, tapi mereka selama ini belum pernah merasakan menerima bansos sama sekali. Nah, jika kalian adalah salah satunya, saya minta kepada semuanya untuk menonton video ini sampai selesai dan share video ini ke seluruh sosial medianya. Serta klik subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena di channel ini akan selalu ada info mengenai bansos dan bisa bertanya juga seputar bansos. Yang pertama, BPNT Kartu Sembako. BPNT ini merupakan program bansos yang disalurkan kepada warga miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan sembakonya. Melalui program ini, masyarakat miskin yang masuk sebagai penerima sembako bisa dapat bantuan reguler sebesar Rp200.000 tiap bulannya atau sebesar 2,4 juta selama setahun. Agar dapat menerima atau terdaftar sebagai BPNT Kartu Sembako ini, masyarakat harus terdaftar di DTKS terlebih dahulu atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan harus memiliki Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Kedua adalah Bansos PKH atau Program Keluarga Harapan. PKH ini adalah salah satu bantuan yang akan cair pada bulan April ini, yang sifatnya reguler dan diberikan pada penerima bantuan yang memenuhi syarat dan sudah ada sejak tahun 2007 lalu. Adapun syarat agar dapat bansos PKH ini yakni warga negara Indonesia yang terdata sebagai keluarga miskin atau rentan miskin dan tergolong pihak yang terdampak COVID-19 atau kehilangan mata pencaharian karena PHK. Dan harus terdaftar juga di dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan bukan termasuk anggota aparatur sipil negara atau ASN atau TNI dan Polri. Selain itu, syarat untuk mendapatkan bantuan PKH ini juga harus memiliki komponen terlebih dahulu. Adapun komponen yang dimaksud di dalam PKH ini adalah komponen kesehatan yang terdiri dari ibu hamil atau anak usia dini, dan komponen pendidikan yang terdiri dari anak usia sekolah SD sampai dengan SMA, dan komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari lansia dan juga disabilitas. Ketiga adalah BLT minyak goreng. BLT minyak goreng ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah menjawab melonjaknya harga minyak goreng di pasaran akhir-akhir ini. Syarat mendapat BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 ini adalah masyarakat yang sudah terdaftar jadi penerima PKH dan BPNT aktif, serta pedagang kaki lima penjual gorengan. Bantuan ini akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang masuk dalam daftar BPNT dan PKH aktif serta 2,5 juta PKL penjual gorengan. BLT minyak goreng ini diberikan sebesar Rp100.000 per bulan, namun pemerintah melakukan rapel penyaluran bantuan ini sebesar Rp300.000 sekaligus selama 3 bulan yang akan disalurkan pada bulan April ini. Selanjutnya adalah BSU atau Bantuan Subsidi Upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta ini. Ini bakal dicairkan pemerintah pada bulan April juga di tahun 2022. BSU ini akan menyasar kepada 8,8 juta pekerja yang saat ini sedang dimatangkan dan dalam waktu dekat akan segera diumumkan terkait penyalurannya. Berikutnya adalah BLT Dana Desa. BLT Dana Desa ini akan dilanjutkan pada tahun 2022. Bantuan ini diberikan senilai Rp300.000 untuk keluarga miskin di desa. Bantuan BLT Dana Desa ini diberikan bagi warga yang belum mendapatkan jaringan pengaman sosial atau JPS. Kriteria penerima BLT desa ini adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan.
dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH, atau BPNT Kartu Sembako, atau Kartu Prakerja, dan bantuan sosial tunai dan program bantuan sosial pemerintah lainnya. Jadi itu tadi jenis-jenis bansos yang akan cair di bulan April ini atau sebelum Lebaran nanti, itu semuanya sudah selesai disalurkan kepada masing-masing KPM. Dan bagi masyarakat yang belum menerima bansos sama sekali atau belum pernah menerima bansos sama sekali tapi sebenarnya layak untuk menerima bansos, maka caranya untuk mendaftar sebagai penerima bansos itu ada dua. Cara yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, di sana dinyatakan bahwa seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif untuk mendaftarkan diri lewat desa atau kelurahan setempat. Jadi caranya tinggal datang ke kepala desa atau kelurahan setempat tempat Bapak Ibu tinggal dengan membawa identitas diri seperti KTP atau juga kartu keluarga untuk mendaftarkan diri agar masuk di dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, karena syarat untuk mendapatkan bantuan sosial entah itu daerah ataupun pusat khususnya, masyarakat itu harus terdaftar terlebih dahulu di dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, setelah masyarakat tersebut sudah terdaftar di dalam DTKS, maka akan ada kemungkinan bisa mendapatkan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, atau BLT, atau BST, dan bantuan sosial lainnya. Tapi di sini kita tidak bisa milih ya, saya maunya bantuan ini atau saya maunya bantuan itu. Karena kalau nama kita sudah berada di dalam DTKS, maka pusatlah yang akan mengelola data tersebut dan berdasarkan variabel serta presentasi sosial ekonomi yang masyarakat miliki ini, maka nanti akan diakumulasikan dan akan ditetapkan bahwa si KPM ini yang namanya sudah ada di dalam DTKS, dia pantas atau layak menerima bantuan apa. Jadi tetap aja yang menentukan itu adalah pusat. Kita tidak bisa request bahwa saya maunya bantuan ini karena saya kebutuhannya ini. Jadi itu untuk cara yang pertama ya, serta cara yang kedua, karena banyak juga komentar-komentar yang masuk atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai saya malas ke kepala desa, ke kelurahan, di sana pilih kasih atau di sana nggak tahu saya mau daftar. Mereka itu jawabnya nggak tahu juga gimana caranya untuk mendaftar masuk ke dalam DTKS, mereka itu belum tahu. Nah, cara yang kedua adalah Bapak Ibu bisa melakukannya sendiri atau mendaftarkan diri secara mandiri lewat aplikasi Cek Bansos namanya, karena saat ini hampir semua orang sudah memiliki HP Android ya. Nah, di sana bisa di-download lewat Play Store atau Google Play Store. Nama aplikasinya itu Cek Bansos. Setelah Bapak Ibu semuanya download atau unduh, nanti buat akun dulu. Kalau Bapak Ibu belum mengerti cara-caranya, bisa bertanya kepada mahasiswa yang ada di tetangganya atau keluarganya yang mahasiswa atau yang siswi-siswa yang mengerti tentang teknologi. Pasti mereka tahu caranya untuk mendaftar akun terlebih dahulu, baru kemudian di sana ada menu usul namanya. Nah, di sana Bapak Ibu mengusulkan diri atau orang-orang sekitar agar dapat terdaftar di dalam DTKS. Tapi perlu Bapak Ibu semuanya ketahui juga, apabila Bapak Ibu mendaftarkan diri secara mandiri lewat aplikasi Cek Bansos ini, itu akan melalui tahapan verifikasi juga lewat Dinas Sosial. Nah, apabila nanti sebelum jangka waktu yang ditentukan oleh pusat, karena pusat itu memberikan jangka waktu sekian ya. Nah, apabila nanti sebelum jangka waktunya itu habis, tapi pemerintah pusat itu belum mendapatkan laporan dari daerah, misalnya nama-nama ini itu tidak layak masuk di dalam DTKS, maka semua pendaftar yang masuk atau mendaftarkan diri secara mandiri lewat aplikasi Cek Bansos ini akan disetujui oleh pusat. Jadi artinya pendaftar ini namanya lolos masuk di dalam pengelolaan data DTKS. Tapi apabila pada masa rentang waktu yang diberikan oleh pusat itu ternyata mendapatkan laporan dari pemerintah daerah bahwa orang ini atau nama-nama ini yang telah mendaftarkan dirinya secara mandiri lewat aplikasi Cek Bansos itu belum dinyatakan layak menerima bantuan sosial karena sosial ekonominya atau presentasi sosial ekonominya masih berada di atas, maka nama-nama tersebut yang mendaftarkan diri lewat aplikasi Cek Bansos ini tetap tidak bisa lolos masuk ke dalam DTKS.
Yap, jadi itu ya Bapak Ibu tata caranya, semoga bisa difahami. Tapi apabila masih ada yang belum Bapak Ibu bisa pahami, bisa bertanya di kolom komentar ya. Sebisa mungkin kami akan jawab komentar yang masuk, dan biasanya untuk komentar yang menarik kami akan jawab lewat video, karena di channel ini juga ada segmen tanya jawab seputar bansos. Baiklah, semoga harinya menyenangkan, segala urusannya dimudahkan dan rezekinya dilancarkan. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.